Sudah selesai. Get ready with me. Sudah selesai. Pretty girl. Aku salah satu orang yang cinta damai, guys. Aku sangat-sangat cinta damai. Aku justru tuh menghindari pertikaian banget sih. Kayak ini sekilas cerita aja ya. Cuman cerita aja. Aku pernah kayak mungkin difitnah sama orang lain gitu kan. Sampai nama baikku tuh lumayan tercemar gitu ya. Lumayan tercemar. Tapi aku tuh gimana ya, aku tuh ngerasa orang tuh pinter untuk menilai gitu loh. Jadinya aku nggak perlu untuk klarifikasi kayak seleb banget nggak tuh klarifikasi. Aku nggak perlu klarifikasi dan nggak perlu untuk meyakinkan orang lain aku kayak gimana. Aku yakin orang tuh bisa menilai dan tahu sebenarnya tuh aku seperti apa gitu. Jadi selalu aja ada orang-orang yang gak suka sama kita, dan itu ada juga di aku gitu kan. Terus ya seperti itulah ya. Tapi aku tuh karena saking cinta damainya dan aku kayak ya udahlah, kesel, pasti kesel. Mungkin awalnya nggak kesel, tapi sampai di titik kayak dia mencemarkan nama baik aku dan bikin ya mungkin beberapa hal menjadi terancam di hidup aku jadi lumayan kesel sih sebenarnya. Tapi kayak ya udahlah gitu kalau aku ya, karena mungkin aku orangnya terlalu cinta damai apa gimana, nggak tahu deh. Nah aku juga nggak ada energi untuk menghadapi itu gitu. Jadi aku kayak ya udah gitu, nggak tahu. Ya udah aja gitu, aku nggak ladenin, nggak apa gitu. Aku cuman blok aja sih kayak IG-nya dan sebagainya gitu. Karena jujur waktu itu IG yang dia buat itu banyak banget dan banyak yang teror aku gitu. Jadi aku blok semua Instagramnya dia. Terus habis itu kayak udah nggak ada masalah lagi gitu. Puji Tuhannya ya, sebenarnya puji Tuhan, karena aku juga nggak perlu mengeluarkan energi apapun. Tuhan sudah bekerja gitu. Tuhan sudah menolong aku dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu gitu. Ini guys, bukunya itu, buku ini judulnya tuh Seorang Wanita yang Ingin Menjadi Pohon Semangka di Kehidupan Berikutnya. Buku ini ditulis sama dokter jiwa dokter namanya tuh Andreas Kurniawan, SPKJ, spesialis kejiwaan ya, SPKJ. Aku nggak tahu dia apa, aku ngasal doang. Tapi dia pokoknya dokter. Nah buku ini itu berisi tentang cerita dia bersama dengan kliennya dia yang sangat menarik perhatian buat dia gitu. Pokoknya kliennya itu, aduh kasihan deh, pokoknya kalian harus baca sih menurut aku. Nah aku dapat insight juga dari buku ini, kayak oh benar, kalian harus kenalan dulu. Halo. Ini boneka anjingku yang selalu menemani aku tidur. Udah buluk ya guys, nanti kapan-kapan aku cuci. Nah ya kembali lagi ya. Jadi apa tadi? Lupa. Lupa ya. Pokoknya insight. Ya gini, bahwa film-film yang kita tonton itu digambarkan dari inspirasinya atau cerminannya tuh dari dunia ini kan. Nah, kalau misal kalian menonton semua film yang ada di dunia ini ya, nah pokoknya semua film gitu kan, pasti kalian bakal selalu menemukan yang namanya karakter protagonis, karakter antagonis, dan karakter lainnya. Pokoknya kayak gitu. Dan biasanya tokoh yang jadi tokoh utamanya itu selalu protagonis, biasanya seperti itu biasanya ya, tapi aku nggak tahu juga yang lainnya. Kita lihat aja kayak film Batman. Di film Batman kalau kalian lihat tokoh utamanya kan ya si Batman itu kan ya, dan dia di situ tuh diceritakan sebagai tokoh superhero yang menolong banyak orang, yang dia tuh protagonis banget lah, pokoknya baik banget. Protagonis tuh yang baik, yang antagonis tuh yang jahat.
di ceritanya Batman itu ada satu lagi tokoh namanya Joker, dan dia tuh trouble maker gitu ya, pembuat onar, pembuat masalah, itu adalah si Joker ini. Jadi mereka tuh berantem gitu ya, battle. Nah, itu di ceritanya versi yang Batman, bahwa si Joker ini adalah antagonis dan bahwa si Batman ini adalah protagonis. Tapi ketika kita beralih ke filmnya si Joker, di situ dijelaskan ya latar belakangnya Joker itu seperti apa sampai akhirnya dia menjadi seperti itu. Dia tuh diceritakan sangat baik, dia tuh orang baik yang tersakiti gitu kan, itu meme yang kita dengar gitu, jadi Joker gitu, orang baik yang tersakiti terus akhirnya jadi jahat gitu kan. Nah, di cerita yang film Joker itu, Joker juga jadi pemeran protagonis. Anehnya dia jadi pemeran protagonis yang selama ini kita lihat dia sebagai antagonis. Di ceritanya dia sendiri, di filmnya dia sendiri, dia menjadi pemeran protagonis yang seakan-akan bukan seakan-akan sih, tapi dia memang diceritakan sebagai orang yang baik gitu kan, tapi dia selalu disakiti sama orang-orang lain gitu kan. Nah, dari situ di buku ini ya yang tadi aku lihatin, itu tuh bilang bahwa di setiap kehidupan selalu ada yang namanya tokoh si jahat dan tokoh si baik. Dan lucunya di setiap kehidupan kita, misalkan aku bakal merasa bahwa aku adalah pemeran si baik gitu dalam kehidupan aku. Aku akan selalu merasa bahwa aku tuh protagonis di kehidupan aku dan aku punya pemeran-pemeran antagonis lainnya gitu. Dan di kehidupan orang lain juga itu ada yang kayak gitu juga. Bukan ada yang kayak gitu juga. Selalu seperti itu. Mereka akan selalu merasa sebagai protagonis dan merasa orang lain sebagai antagonis gitu. Bukan orang lain sih, tapi beberapa orang itu sebagai antagonisnya gitu. Dan di cerita orang lain yang tadi aku bilang pernah ngefitnah aku, itu merasa bahwa dirinya adalah protagonis dan aku adalah antagonisnya. Dan itu kenapa aku bilang kayak that's okay, karena memang seperti itu gitu. Karena bukan seperti itu ya, bukan berarti aku benar-benar jahat, tapi aku tahu bahwa orang itu akan selalu mempersepsikan seperti itu. Jadi itu sih guys. Jadi aku tuh, kalau untuk aku ya, kalau ada orang yang nggak suka sama aku, it's okay guys, kayak aku chill aja, nyantai. Sebenarnya kalau ditanya kamu nggak sedih kah? Sedih sih, karena kan namanya manusia, aku punya emosi, punya perasaan gitu kan. Sedih, marah itu wajar guys, tapi kayak nggak yang sampai berlarut-larut atau sampai aku dendam gitu. Not my type gitu, not my style gitu. Aku selalu berusaha sih sebenarnya untuk jadi orang yang tidak pendendam gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak suka sama aku ya that's okay, ya udah gitu, sok aja, monggo gitu kan. Dan kalau misalkan kalian memegang konsep itu guys, hidup kalian tuh akan menjadi lebih chill gitu. Balik lagi karena apa tadi, aku cinta kedamaian, jadinya tuh aku akan selalu mencari cara supaya hidupku damai gitu. Jadi kalau misalkan aku melakukan itu ya tujuannya buat apa, biar hidupku lebih damai aja. Aku nggak terlalu menggubris permasalahan hidup aku selama ya selama itu kesalahannya bukan dari aku. Maksudnya memang faktanya itu bukan aku yang membuat, itu datangnya dari pemikiran orang lain gitu. Itu aku akan kayak ya udah bodo amat gitu, aku nggak perlu klarifikasi, nggak perlu menunjukkan bahwa aku benar dan sebagainya gitu, aku bodo amat sih. Tapi kalau misalkan memang salahnya di aku, ya aku bakal koreksi diri aku dan evaluasi diri aku sih. Karena jujur aku lumayan perfeksionis menurut aku ya. Jadinya kalau misalkan aku membuat suatu kesalahan, aku tuh bakal sekesel itu sama diri aku sendiri. Jadinya tenang aja guys, kalau misalkan masalahnya itu emang hadir dari diri aku sendiri, sebelum kalian mengkritik aku sudah mengkritik dan memarahi diriku sendiri. Karena jujur aku lebih keras ke diriku sendiri dibanding
ke orang lain. Ya gitu deh pokoknya. Kalau kalian setipe seperti aku guys, adakah dari kalian yang sama kayak aku, lebih kerasnya ke diri sendiri dibanding ke orang lain? Itu adalah aku. Atau kalian juga seperti itu? Tapi aku tetap belajar sih, maksudnya itu tidak baik, aku tahu. Jadi terlalu keras sama diri sendiri tuh juga nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik kan. Jadi aku juga belajar untuk mencintai diri aku sendiri gitu loh. Walaupun jujur susah sih untuk manusia-manusia seperti aku ya.